gunakan ballpoint dan kertas untuk coret-coret. Menyiapkan lebih tepatnya. Oke, pada sistem digital, kita kalau di matematis kita mengenal sistem bilangan ya. Sistem bilangan yang biasa kita gunakan di matematika adalah bilangan desimal. Nah, sistem bilangan pada sistem digital ini ada banyak jenisnya. Nanti kita akan belajar tentang apa itu bilangan biner, kemudian apa itu bilangan oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal. Nah, sebelum saya masuk ke inti materi, ada yang pernah belajar tentang sistem bilangan pada sistem digital, yang SMK mungkin? Di sini ada yang lulusan SMK? Belum ya? Oke, kalau gitu saya coba lanjut. Nah, tujuan perkuliahan pada hari ini, mahasiswa atau rekan-rekan sekalian, memahami dasar sistem bilangan yang digunakan untuk sistem digital. Kemudian, memahami dasar sistem bilangan itu jenis-jenisnya apa, kemudian identitas bilangannya itu apa. Selanjutnya, kalian memahami konversi berbagai sistem bilangan, misalnya konversi atau merubah bentuk lain ke bentuk lain juga. Misalnya, bilangan biner kita konversi ke bilangan oktal, kemudian sebaliknya bilangan oktal kita konversi ke bilangan biner. Kemudian ada bilangan biner dikonversi ke bilangan desimal, dan sebagainya. Kemudian mahasiswa memahami teori pengkodean BCD atau Binary Code Decimal. Ini overview perkuliahan hari ini. Nanti kalian akan mengenal jenis-jenis bilangan yang digunakan pada sistem digital. Ada desimal, biner, heksadesimal, oktal. Kemudian kalian akan belajar bagaimana mengkonversi dari bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan lain. Misalnya dari biner ke oktal, kemudian nanti sebaliknya dari oktal ke biner. Selanjutnya, kalian akan belajar juga konversi dari desimal ke heksadesimal atau heksadesimal ke desimal. Kemudian desimal ke oktal, oktal ke desimal. Jadi muter aja gitu. Kemudian nanti ada aritmatika bilangan, terus binary code desimal. Ini pengkodean bilangan biner ke bentuk desimal. Binary code desimal itu mirip dengan konversi biner ke desimal, tapi nanti ketika diaplikasikan ke suatu sistem, dia akan terlihat bedanya. Begitu. Kita masuk ke pendahuluan, apa pentingnya kita belajar sistem bilangan yang digunakan pada teknik digital atau sistem digital. Karena kalau kita tahu perangkat-perangkat yang kita gunakan atau yang familiar dengan kita, logika komputer, itu diwakili oleh dua keadaan atau two element state, maaf kebalik, yaitu keadaan on off atau 01. Nah, 01 itu identik dengan bilangan biner. Maka setiap perangkat yang kita gunakan, perangkat yang sudah digital ya tentunya, kita pasti akan menggunakan logika on off atau 1-0. Nah, makanya di sini kita akan lebih belajar atau lebih memspesifikkan bilangan biner. Bilangan biner itu pada dasarnya diwakili oleh dua digit nilai, yaitu 1 dan 0. Sistem bilangan ini ada identitasnya yang perlu kalian tahu. Sistem bilangan memiliki identitas yang disebut basis atau radix. Nah, basis atau radix, saya lebih nyamannya menyebutnya itu basis ya. Basis pada sistem bilangan itu untuk menunjukkan, oh ini jenis bilangan oktal misalnya. Oh ini jenis bilangan biner. Oh ini jenis bilangan heksa. Sampai sini bisa dipahami ya pendahuluannya ya. Kita lanjutkan. Nah ini, macam-macam sistem bilangan. Nah, pertama sistem bilangan desimal, kita juga sudah sangat mengenal bilangan desimal yang sering kita gunakan ya untuk persamaan matematis dan lain-lain. Kalau di sistem digital, sistem bilangan desimal itu dia memiliki basis 10. Nah,
maksud basis 10 ini adalah identitas untuk bilangan desimal. Kenapa 10? Karena bilangan desimal terdiri dari 10 digit elemen. Mulai dari 0 sampai 9. Nggak ada 10 ya, jadi 0 sampai 9. Ini jumlahnya adalah 10, makanya dia basisnya 10. Contoh, 255 basis 10 atau radik 10. Nah, di mata kuliah ini, jangan sampai kalian lupa menuliskan basisnya. Kenapa? Ketika kalian lupa menuliskan basisnya, ini akan bermakna bilangan lain. Jadi ini adalah sebuah identitas. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk bilangan biner, dia memiliki basis 2. Kenapa 2? Ya karena dia terdiri dari 2 elemen, yaitu 0 dan 1. Nah, penulisan bilangan biner itu hanya 0, 1, bacanya selalu dari sisi kanan ya, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian basisnya dituliskan 2. Untuk oktal, oktal secara harfiah itu artinya 8, berarti dia terdiri dari 8 elemen, mulai 0 sampai 7. Itu, misalnya ini bilangan oktal dapat dituliskan dengan 377 basis 8. Nah, heksadesimal, pengertian heksa itu adalah 16. Berarti dia terdiri dari 16 elemen digit. Namun yang perlu digarisbawahi, pada sistem bilangan ini tidak ada angka 10. Ketika dia sudah 9, angkanya itu direpresentasikan dalam bentuk huruf. A itu melambangkan 10, B itu melambangkan 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Misalnya ketika nilainya itu 15 dituliskan FF 16 radiksnya. Ini gambaran perbedaannya jika dirangkum dalam tabel. Kalau desimal itu 0, 1, 2, 3 hingga 15 ya, misalnya. Yang kita kenal di matematis. Kemudian heksanya itu mulai dari 10-nya, dia ditulisnya A sampai F. Kalau biner, 1, 1, 1, 1 ini bermakna atau bernilai 15. Kenapa seperti ini? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak? Apa yang dimaksud basis, kemudian elemen digit bilangan-bilangan itu apa saja, bisa dipahami ya? Kalau bisa, saya next. Kita masuk dulu ke penjelasan bilangan desimal. Bilangan desimal itu ada 2 tipe. Yang pertama, tak bertanda unsigned, yaitu bilangan yang hanya memuat nilai positif. Kemudian bilangan bertanda atau sign, bilangan yang memuat nilai positif dan negatif. Biasanya kita seringnya menggunakan unsigned kalau di sini. Sistem desimal atau unsigned integer, sistem bilangan ini menggunakan basis 10. Tadi sempat saya jelaskan ya. Dia di elemen digitnya 0 sampai 9. Kemudian kalau direpresentasikan dalam bentuk formula atau persamaan, ini D itu nilai desimalnya atau representasi dari desimal, kemudian dia nulisnya dari ujung sini. D ini nilainya, ini adalah basisnya. Jadi mulai D0 dikali 10 pangkat 0, kemudian ditambah B1 kali 10 pangkat 1, hingga pangkat min sekian, atau tak hingga. Contoh, 8.547 mewakili nilai desimal 7 dikali 10 pangkat 0. Kemudian ditambah 4 dikali 10 pangkat 1. Ditambah 5 kali 10 pangkat 2. Tambah 8 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kalau dijabarkan hasilnya akan sejumlah ini, 8.547. Atau dengan cara lain juga bisa, dijumlahkan secara menurun, 8 kali 10 pangkat 3 itu 8.000, 5 kali 10 pangkat 2 itu 500, 4 kali 10 pangkat 1 itu 40, 7 kali 10 pangkat 0 sama dengan 7. Karena bilangan yang di pangkat 0 hasilnya 1 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya penjelasan bilangan desimal? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, saya lanjut. Selanjutnya, bilangan biner. Dalam sistem digital digunakan bilangan biner atau bilangan yang memiliki basis 2. Tiap digit disebut bit atau binary digit. Itu terdiri dari nilai 0 dan 1.
sebuah variabel mewakili 1 bit. Maksudnya sebuah variabel mewakili 1 bit, 0 ini mewakili 1 bit. 1 ini mewakili 1 bit. Nah, kalau representasi formula rumusnya sama kayak bilangan desimal tadi, cuma yang membedakan adalah pengalinya. Kalau tadi basisnya 10, kalau ini basisnya 2. Contoh, bilangan biner 1, 0, 1, 1 memiliki kesetaraan dengan nilai desimal berapa? Nah, kita coba. 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Coba cek apakah hasilnya betul 13. Betul ya? Selanjutnya, contoh kedua, bilangan biner 0, 1, 1, 1 memiliki kesetaraan dengan nilai desimalnya adalah 14. Caranya, penjabarannya 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 14. Nah, bagaimana dengan bilangan yang bentuknya koma? Misalnya 0,101. Itu penyelesaiannya adalah ketika ini koma berarti posisi 2 pangkat 0-nya di sini. 0 dikali 2 pangkat 0. Kemudian di belakang koma itu pangkatnya menjadi minus. Jadi 1 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat min 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 3. Hasilnya 0,625. Emang bentuknya ini agak berbeda dengan yang bilangan tanpa koma. Ini tabel penjelasan bahwa setiap variabel mewakili 1 bit, 0 mewakili 1 bit, 1 mewakili 1 bit. 0, 1, 1, 0 itu mewakili 4 bit, karena jumlahnya 4. Kemudian 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, pada bilangan biner ini terdapat beberapa istilah. Istilah yang bisa kalian kenal yaitu nibble, byte, dan word. Istilahnya bagaimana? Kita coba latihan dulu deh. Bilangan, jadi coba 1, 0, 0, 1, 1. Ini memiliki kesetaraan dengan nilai desimalnya berapa? Coba, ada yang mau mengerjakan? Saya, Bu. Boleh, Fadli ya? Iya. Kalau saya itu 49. 49. Dengan cara ini ya, Iya. penjabaran sebelumnya. Oke. Terima kasih, Fadli. Coba kita buktikan. 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4. Ini 1, kemudian ini 0, ini 0, ini 8, 1 tambah 8 tadi 9, 9 tambah 16 ya? Iya, Bu, benar, Bu. Jadi 25, Bu. 25.
25 ya, Iya, Fadli? tadi salah ngitung. Nah, sebetulnya cara ini ada cara yang lebih cepat dibanding cara ini. Kalau saya menggunakan bantuan tabel, tapi sebetulnya ini tidak disarankan sih. Ini cara cepat. Oke. Kalau saya menggunakan bantuan tabel ini supaya mudah mengingatnya, jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, kalau ini setara dengan nilai desimal 2 pangkat 0 itu bilangan yang di pangkat 0 hasilnya pasti 1. 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64 ya. 2 pangkat 7, 1, 2, 8 bukan? Ya, ya nggak sih 1, 2, ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau misalnya kalau saya ya, ketika ada pertanyaan bilangan biner 1, 1, 0, 1, itu nilainya berapa sih? Saya bisa menghitung ini dengan cepat. Jadi yang nilainya 1 itu yang langsung saya jumlahkan. 1 berarti ini di posisinya 1, 1, 0, 1. Langsung saja yang nilainya 1 saya jumlahkan. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 8 sama dengan 13. Betul nggak? Kalau misalnya saya punya bilangan biner 0, 0, 1, 1, 0, 1, ini nilainya berapa? Ada yang bisa menjawab? 44, Bu. Berapa? 44. 44. Biasanya dulu mengingatnya dengan tabel ini. Gitu. Kalau menurut kalian caranya lebih mudah yang mana? Yang tabel. Tabel ya. Ya. Cara apa sih GO Primagama, cara-cara cepat. Tapi secara kaidah sebetulnya caranya seperti ini ya penjabarannya. Oke, selanjutnya kalau bilangan biner sudah paham, nah ini tadi istilah-istilah dalam bilangan biner nibbles. Nibbles itu adalah kelompok 4 bit. Terus kemudian byte adalah kelompok 8 bit ini. Bit 0 adalah urutan bit terendah atau paling tidak berarti. Itu biasanya disebutnya LSB. Kemudian bit 7 adalah urutan paling berarti dari kumpulan bilangan ini atau byte. Nah, jadi 0 ini biasanya disebut LSB, kemudian yang 7 ini MSB. Nah, kalau jumlah digitnya itu ada 15, itu disebut word. Nah, word ini bisa dibagi lagi. Kalau ini 8 itu low byte, bagian byte yang low, kemudian ini high byte. Nah, kalau ini bisa dibagi lagi 4 menjadi nibble. Jadi cuman seperti itu saja sih penjelasannya. Oke, kita masuk ke bilangan oktal. Bilangan oktal. Dalam sistem oktal atau basis 8, mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai suatu bilangan basis 8 setara dengan basis 10 dapat dinyatakan dengan cara dikalikan dengan basis oktalnya, yaitu 8. Contohnya seperti ini. 4, 5, 6, 3, bilangan oktal ini setara nilainya dengan bilangan berapa desimalnya?
Nah, ini dikalikan. 3 dikali 8 pangkat 0, ditambah 6 dikali 8 pangkat 1, ditambah 5 dikali 8 pangkat 2, ditambah 4 dikali 8 pangkat 3. Nah, ini hasilnya coba dicek betul atau tidak. Jadi yang membedakan jenis bilangannya itu basisnya ya. Basis itu sangat mempengaruhi. Ketika kita mengalihkan 8 berarti dia oktal, 2 itu biner, terus 10 itu desimal. Contoh yang kedua untuk bilangan bentuknya koma, 647,35. Nah, sebelum koma berarti dia adalah posisi pangkat 0. Berarti ini 7 kali 8 pangkat 0 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 6 dikali 8 pangkat 2. Angka setelah koma, dia pangkatnya menjadi minus. Ditambah 3 kali 8 pangkat min 1 ditambah 5 kali 8 pangkat min 2. Tentuannya seperti itu. Jadi yang kiri ini positif pangkatnya, yang kanan ini negatif. Hasilnya seperti ini. Coba kalian jabarkan. Bilangan oktal 3728 itu setara dengan berapa desimalnya? Enggak ada yang mau mengerjakan. 3728 ya, tadi nggak bisa nyebutnya ya. Tahu enak apa enggak? Bu. 2008 bukan, Bu? Tadi ada yang mau jawab? Maaf, saya tiba-tiba ada tamu. Berapa hasilnya? 3728 setara dengan berapa desimalnya? Tadi Mangga? 2008, Bu. 2008, Bu. Oke, good. 2008. Berarti bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Masuk ke bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal itu memiliki basis 16. Mulai dari angka 0 sampai 9, kemudian 10-nya dilanjutkan dengan huruf. Contohnya, 584 AED itu setara dengan ini. Coba dicek. Nah, coba kalian jabarkan bilangan heksadesimal 734 AB itu setara dengan berapa desimalnya? Terus yang kedua D5B itu berapa? D,5B maksud saya.
Udah ada yang selesai? Oke. Ini 472, Edwin sama dia ini yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 Ibu. Yang 734 AB. Oh, saya pikir ini koma. Maksudnya tuh ribuan ya. Ya itu ribuan Ibu. Oke. Yang kedua? Masih dihitung Bu. Oke. Tiga belas 044. Beda ya sama jawaban saya. Saya 13.3554. Yang lain? Atau saya salah ngitung Bu. Bentar. Ya barangkali saya juga bisa salah kok, Edwin.
Yang pertama betul ya, 472, 235. Kalau yang kedua, mungkin jawaban saya juga masih salah, tapi coba dicek. 13, 3, 5, 6, 8, sekian, sekian, sekian. Yang lain masih menghitung? Saya kira B,5 B, Bu. Ya, saya salah hitung. Soalnya saya kira yang nomor 2 itu B,5 B. Oh, Dedi bukan Dedi, D. Dengernya B ya? Iya, Bu. Ya, Iya, iya Bu maaf. sama. Enggak apa-apa. Dedi, 5 baby gitu ya harusnya ya. Oke, maaf. Nanti, tapi pasti cara pengerjaannya sudah betul. Cuman tadi salah dengar, jadi pasti jawabannya juga berbeda ya. Oke. Kayak gitu mungkin bisa saya lanjutkan atau mau ada yang ditanyakan dulu? Saya lanjutkan ya. Masuk ke konversi bilangan. Konversi itu pada dasarnya adalah merubah satu bentuk ke bentuk lain. Yang pertama, konversi desimal ke biner. Metodenya yaitu gunakan pembagian dengan bilangan 2 atau indeks binernya. Kenapa bilangan 2? Karena dia mengkonversinya ke biner. Biner kan basisnya 2, maka dia dibagi dengan bilangan 2. Secara sukses, maksudnya secara betul hingga sisanya, ini sisa ya maksudnya, hingga sisanya sama dengan 0. Nah, sisa-sisa pembagian tersebut membentuk jawaban konversinya. Kemudian sisa-sisa yang pertama akan menjadi LSB dan sisa yang terakhir akan menjadi MSB. Contoh, konversikan bilangan 179 ke dalam bentuk biner. Caranya seperti ini. 179 dibagi 2. Maksudnya, bagilah bilangan dengan bilangan biner tanpa menghasilkan koma. Jadi nggak boleh ya, misalnya 179 dibagi 2 kan kalau secara matematis biasa bisa. Nanti hasilnya berapa, koma berapa. Tapi nggak boleh. Di sini harus tidak memiliki hasil yang bentuknya koma. Jadi, 179 dibagi 2, saya ambil terdekatnya, ada 178 dibagi 2, hasilnya 89. Nah, karena ini tadi menggunakannya 178, berarti dia menyisakan 1. Sisa satunya ditulis di sini. Kemudian 89 dibagi 2 sama 9 dibagi 2 kan akan menghasilkan koma, maka saya ambil yang paling dekat yaitu 88 dibagi 2, maka hasilnya 44. Menggunakan 88 berarti 89-nya menyisakan 1, ditulis sini, sisa 1. Selanjutnya 44 bagi 2 bisa. Dia tidak menghasilkan koma, berarti 44 bagi 22 hasilnya 22, sisanya 0. Kemudian 22 dibagi 2 bisa 11, dia sisanya 0. 11 dibagi 2 hasilnya koma, maka ambil yang terdekat 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Dari 11 ke 10 sisa 1, ditulis di sini, sisa 1. Kemudian 5 bagi 2 sama hasilnya koma, ambil terdekat 4. 4 bagi 2 hasilnya 2, berarti 5 ke 4 sisa 1. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Tidak menyisakan, maka ditulis 0. Nah, 1 dibagi 2 itu tidak bisa kan? Karena hasilnya pasti koma. Jadi, 1 dibagi 2 tidak bisa dituliskan 0. Nah, karena ini sisa 1 tidak bisa dibagi, dituliskan di sini, sisa 1. Nah, hasil inilah yang menjadi hasil konversi dari 179. Maka bisa kita tuliskan
dari LSB menuju MSB ya. Berarti kita tuliskan di sini. Satu, satu, nol, nol, satu, satu, nol, satu. Harus selalu diingat bahwa bilangan biner dituliskannya mulai dari kanan ke kiri. Atau mulai dari LSB menuju MSB. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang latihan ya. Konversikan bilangan desimal 342 ke dalam bentuk biner. Mangga, silakan. Sama satu lagi, konversikan bilangan desimal 613 ke dalam bentuk biner. Jadi 613 dan berapa? Saya maklum. 342, Ibu. 42, oke. Wildan sudah, terus 613-nya. Oke, yang lain? Nol satu nol satu nol. Beda-beda ya? Coba kita selesaikan bareng-bareng. 342 dibagi 2 bisa. 171 bukan? Bisa, Bu. Sisanya 0 ya? Iya, Ibu. Kemudian 171 dibagi 2 bisa? Sisa 1, Bu. Sisa 1. Oke, berarti 8. 170 ya? 85, Bu. Ya, 170 dibagi 2 kan? Betul? Ya. Iya. 85. Sisanya 1. Kemudian 85 bagi 2, ambil terdekat 84 ya? 84 bagi 42, betul nggak? Sisa 1, 42 bagi 2. Salah. 21. Sisa 0. Sisa 0, betul gitu? Oke. Iya, Bu. Bagi 2,
10, sisa 1. 1. 10 bagi 2, 5, sisa 2, sisa 1. Ya. 1 bagi 2 tidak bisa, 0, sisa 1. Tidak, iya. Ya enggak? Sama. 0, 1, berarti hasilnya saya tulis di ini ya. 0, 1, 1, 0. Bentar, saya silinders. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 ya. Ada yang sama jawabannya? Sama, Bu. Sama. Oke, gitu ya caranya. Terus yang kedua juga sama caranya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi ada dua cara sih sebetulnya. Kalau saya menyebutnya ini akar pohon ya, atau dengan cara seperti ini. Kalau ini dituliskan yang pembaginya itu sisi kiri, yang sisanya itu sisi kanan. Saja gimana kalian yang mudah. Selanjutnya, ini lembar. Konversi desimal ke oktal. Gunakan pembagian dengan bilangan 8 atau basis oktal secara sukses hingga sisanya 0. Sama kayak tadi, cuman yang membedakan adalah pembaginya. Kalau ini bilangan 8 karena ini dirubahnya ke oktal. 179 dibagi 8, dia ngambil yang terdekat. Berarti 176. 176 dibagi 8 itu sisa 22. Nah, berarti sisanya 3 ya, karena dia 176. Selanjutnya 22 dibagi 8 itu 16 yang paling dekat. 16 bagi 8, 2, berarti sisanya 6. 2 dibagi 8 nggak bisa, 0, berarti sisanya 2. Maka hasilnya adalah 362. Nah, coba kalian konversikan ke dalam bentuk oktal 2, 4, 3. 2, 4, 3 dan 5, 1, 2.
Walah, masih saya mute. Betul, 363. Lima satu dua 1000. Oke, kita coba ya. Dibagi 8. Yang paling mendekati berapa? 64, bisa ya? 64. Bentar. Kalian bisa anonet nggak sih? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba, siapa yang mau mengerjakan? 512 berapa hasil? Cara anotennya gimana? Nih, Di view option, view option di atas. Gimana? Oh iya ini. Yang maaf aku gaptek. Terus dari view gimana nanti? Ada bacaan anonet. Nggak ada. Sudah, Bu. Begitu caranya. 512 bagi 8, 64. Sisanya 0. Iya. Maaf ya, depan rumah saya itu sedang pembangunan, jadi kadang ada suara batu jatuh mengagetkan. 512 dibagi 8, 64. 64 dibagi 8, 8. 8 bagi 8, 1. Ini nggak ada sisa ya. 1 dibagi 8, 0, sisa 1. Ya, betul. Oke. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Bu, izin bertanya. Boleh, Wildan. Itu kan saya lihat dari yang share screen-an Ibu, yang terakhir itu LSB ya, Bu? Kiranya itu MSB.
Tadi kan 512 itu akhirannya sisa 1. Kalau pakai MSB bukannya jadi 7 ya, Bu? Jadi apa? Maaf. Jadi 7, jadi 7.000 bukan 1.000. Yang dari ini share screen-an Ibu. Ini sisanya 2. Sisanya 6 yang di saya nggak bisa annotate, Bu, yang di contoh share screen Ibu. Yang Kan dicontoh. sisanya 6. Ini. Nah, Mm. itu 6 ditulisnya kan akhirnya bukan 6, Bu, jadi 2. Tapi yang lainnya yang pas nyobain di ini pada pakai 1. Sisanya karena 1. Bentar, saya Jadi memahami. MSB bukan sih, Bu, terakhirnya, Bu? Yang terakhirnya iya MSB. Tadi yang untuk yang 512 kan akhirnya 1. Berarti bukan pakai 1 kan, Bu? Jadinya pakai 7. Gitu bukan? Enggak, tetap 1. Kan di bilangan oktal itu kan mulainya 0 sampai 7 kan. Nah, ya bisa kalau misalnya sisa 1, ini mesti rancu ya sama biner ya? Iya. Enggak, jadi kebetulan saja tadi contohnya 512 itu kan sisanya 0, 0, terakhirnya itu sisa 1 ya? Ya bukan sih? Nah, ya ditulis 1 saja. Kenapa Wildan bisa berpikiran ditulisnya 7? Karena yang di share screen Ibu, kan itu sisanya 6, Bu. Yang di contoh 1. Di contoh 1, mana sih? Ini. Ini bukan Wildan? Barusan, Bu, tadi hilang. Nah, bukan, Bu. Nah, ini nih. Benar-benar. Kan itu sisanya 6 yang 22 dibagi 8 sama dengan 2. Sisanya 6. 6 dibagi 8 sama dengan 0. Ini 2. Tapi diisinya 2. Jadi perbedaan antara apa namanya selisihnya. Dan Bu izin, bukan yang 6 tapi yang 2 Wildan yang dibagi. 2 dibagi 8 bisa 2 gitu. Iya, Wildan. Ya Allah, maafkan Wildan, saya teh berusaha mencerna. Bentar, 6 gimana maksudnya Wildan, saya teh bingung. Oh, Wildan ngiranya yang dibagi yang sisanya ya? Iya, Bu. Bukan, yang dibagi mah hasil proses pembaginya, maaf. Wildan. Oh iya deh, iya, salah. Ya, maaf ya, saya juga agak lemot tadi, bingung maksud tanyanya gimana. Jadi ini 22 bagi 8 itu 2, karena kan paling dekat 16, berarti dari 22 dikurangi 16 kan menyisakan 6, ditulis di sini Wildan. Nah, kemudian yang dibagi bukan 6-nya, tapi 2. 2 dibagi 8 kan nggak bisa, ditulis 0. Nah, karena ini nggak bisa dibagi, dia ditulis sebagai sisa, begitu Wildan. Oh, oke, baik, Bu. Salah ini barusan. Salah persepsi ya? Masih, Bu. Sama-sama. Iya. Oke. Selanjutnya, kita konversi desimal ke heksa. Konversi desimal ke heksa, pembagiannya menggunakan bilangan 16, karena basis heksadesimal itu adalah 16. Nah, contohnya 179 ke heksadesimal. 179 dibagi 16, yang paling mendekati adalah 176 ya? 176 dibagi 16, 11 bukan? Ya, betul, 11. Dia menyisakan 3. Kemudian 11 dibagi 16 nggak bisa, 0. Sisanya adalah 11. Maka dituliskan 3B. Karena di heksa itu nggak ada puluhan, ditulisnya B. Ingat kan kalau A itu 10, B itu 11, dan seterusnya. Sampai sini paham nggak atau bingung? Paham, Bu. Coba ya latihan sekali deh. Konversikan bilangan, mana ya tadi saya sempat nyatet. 478. 478 ke bilangan heksadesimal.
Ya, udah ada yang berhasil? 1 ini 1 kan 1 DC. Wildan bisa anonet nggak? Saya join lewat browser, Bu. Nggak bisa. Oh, gitu. Iya. Oke. Oke, tunggu yang lain. Yang lain gimana? Oke, 1 DE ya. Berarti yang lain sama. 1 DE. Wildan 1 DC. Nah, lo beda-beda. Coba. 1 DE. Tadi soalnya 4, 7, 8 ya? Dibagi 16. Yang paling mendekati adalah kalau 30 kali 16, 80. Berarti 29. 29. Sisanya berapa? 14. 14, Bu. Sisanya 14. Terus kemudian 29 dibagi 16 bisa Satu. ya, 1. Bisa 1. Sisa 13. Bisa 13. 13 bagi 16, 0. 0. Sisa 1. Sisa Oke, betul. Berarti 1, 14 itu apa sih? E ya? 14E. Iya, Bu. 13D. Iya. Iya. Betul ya. Berarti Wildan, kayaknya Wildan ini suka ketuker dalam hurufnya ya. Oke. Selanjutnya konversi biner ke oktal. Nah, ini beda caranya. Kalau untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, yaitu caranya adalah dengan mengelompokkan 3 digit bilangan biner. Kenapa 3 digit yang dikelompokkan? Karena bilangan oktal itu kan memiliki basis 8. Kalau dalam biner, 8 itu adalah basisnya dipangkatkan 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, maka untuk mengkonversinya dia dikelompokkan dulu menjadi 3 digit. Contohnya, konversikan 1100, 1101. Ini saya bagi dulu, masing-masing 3 dulu, 1, 2, 0, 1. Nah, kalau kayak gini kurang, misalnya dia bilangannya kurang, tambahkan 0, atau tidak ditambahkan pun tidak masalah. 110, ini setara dengan 3. Apakah iya? Coba kita cek. 1 dikali 2 pangkat 0, 1. 1 dikalikan 2 pangkat 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Betul ya? Kemudian 0, 1, 1, ini 0, ini 2 pangkat 1, sama ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 2, maaf. Berarti 4 ditambah 2, 6. Oke. Ini 0, 1, 0 ya. Atau 0, 1 juga boleh. Ini 0 ditambah 2 pangkat 1, 2. Nah, setelah itu hasil konversinya bisa kita ketahui yaitu 263. Coba latihan, konversikan bilangan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ke dalam bilangan oktal.
Saya izin ke kamar mandi sebentar. Gimana? Sudah ada yang berhasil? Coba. 0,00,001 dan 111 ini 0, ada temannya saya tambahin. Ini tetap 0 karena 0 semua. Ini 111 berarti berapa? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4. 0, 0, 1. 0, 0, 4. Oke, gitu ya caranya ya. Lanjutnya, konversi biner ke desimal. Ini sepertinya nggak perlu saya jelaskan ya, soalnya tadi saya sempat menjelaskan yang penjabaran dari bilangan biner setara dengan berapa desimal. Sama aja nih, kayak tabel tadi. 2/0 desimalnya itu 1, binernya 1. 1,0 desimalnya itu 2, dari segi pangkat tuh 2/1. Jadi ini saya skip. Selanjutnya, bilangan biner ke heksadesimal. 1 digit heksa merupakan grup dari 4 digit biner. Kenapa heksa itu pengelompokannya 4? Karena heksa kan 16. 16 binernya itu kan 2/4. Maka yang dikelompokkan adalah 4 digit. Untuk kan konversi bilangan biner menjadi desimal harus dikelompokkan menjadi 4 digit. Contoh, konversikan 11001101. Kita bagi dulu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini kita ubah. 1 berarti 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah berapa ini? 3, 8. 8. 3 tambah 8, 11. Betul ya hasilnya? Ini coba. Coba latihan konversikan bilangan biner 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 ke dalam bilangan heksadesimal. DC, Wildan cepet banget nih sekarang. DC. 8 tambah berapa nih? 4 ya? 12. Ya nggak sih? Atau saya salah? Terus 1 tambah 12, 13. Ini 13. Atau D. Yang ini 12. Atau C. DC. Oke, rata-rata betul. Terus saya, udah ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Saya skip. Nah, selanjutnya konversi bilangan oktal ke biner.
Ini caranya agak muter-muter. Jadi untuk mengkonversi bilangan oktal ke biner, yang harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Contohnya 263 dikonversi 3 itu sebentar ya. Tiga itu 110, kemudian 6 itu 011, 2 itu 010. Nah, sudah diterjemahkan, inilah hasilnya. Berarti 110, 011, 010. Karena 0 di depan ini tidak berarti atau termasuk dalam LSB, kadang bisa dituliskan, kadang tidak dituliskan gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Perlu latihan nggak? Atau next aja? Next ya. Konversi oktal ke desimal. Nah, ini oktal ke desimal sama dengan penjelasan tadi, menentukan kesetaraan bilangan oktal dengan nilai desimalnya. Sama ya, berarti dia dikalikan dengan basisnya. Jadi, saya percepat. Nah, selanjutnya, konversi oktal ke heksadesimal. Konversi oktal ke heksadesimal dengan cara menerjemahkan ke angka biner melalui tabel. Tabel yang cara cepat tadi maksud saya. Kemudian dari angka biner baru diterjemahkan ke angka heksadesimal dengan cara mengambil 4 karakter dari angka biner tersebut. Contohnya gini, konversikan bilangan biner 756 ke bilangan heksadesimal. Ini saya konversikan atau saya terjemahkan satu-satu dulu. 6 itu 011, kemudian 5 itu 101, 7 itu 111. Nah, ini saya gabungkan dulu. Kemudian saya kelompokkan menjadi 4. 0111 saya pisah. 0111 saya pisah. Nah, karena ini nggak ada temannya, ini tinggal saya tambahkan 0 3 kali. Nah, baru diterjemahkan. Ini 0111 itu 14, berarti 14 heksanya itu adalah E. Ini juga 14, heksanya juga E. Ini 1 ya 1. Nah, coba sekarang latihan konversikan bilangan 863 ke dalam bilangan heksadesimal.
Udah ada yang selesai? Soalnya apa, Bu? Tadi soalnya 863, Wildan. 863, 863. 3 itu 110. Susah banget nulis di sini. Satu, 10. Kalau 6 itu berapa? 0, 1, 8 berapa? 8? 0, 1. Nah, ini kelompokkan 3 dulu. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 ditambah 0 3 kali. Jadi berapa? 1, 1, 0, 0. Terus 1, 1, 0, 1 sama 1, 0, 0, 0. Berapa nih? Edwin 1. Hasilnya bukan gini ya? Salah bentar. 1, 1, 0, 0 kan 1 ditambah 2 berarti 3. 1, 1, 3, 3 ditambah 8, 11. Ya enggak? Betul kan? 11 itu B. 1, B3 bukan? Itu bukan. Yang lain gimana? Halo, masih ada di tempat? Saya ketemunya 233. 33. Coba saya cek ini. Yang 8-nya itu jadinya 0001 kan ya, Bu? Iya. Jadi kan diterjemahkan dulu ke biner ya. 3 dulu, setelah itu digabung semua baru dikelompokkan 4 gitu. Saya ketemunya ini ya. Atau saya yang salah ya? 3, 0, 0, 3, 1, 1, 0, betul ya? 6 itu Betul. 0, 1, 1. 8 itu berapa? 0001. 001. Oh iya, saya yang salah. Maaf, maaf. 8 itu 0, 0, 1 ya? 1, 2, 3. 0 sekali lagi, Bu. Hah? 0001. Oh iya.
Oh, boleh langsung 4 digit, Bu, di situnya? Ya bisa, tapi kalau saya biasanya 33 dulu sih. 33 dulu, baru Saya kira dikelompokkan. nggak bisa. Berapa tadi ketemunya jadinya? Saya jadi 233. Nggak ada alfabetnya. Gitu. Gini ya, 8 ya. Iya. Ini kan sebetulnya kalau mau dibikin 4 digit juga tambah 0 kan. Tambah 0. Tapi nanti maknanya jadi beda deh kalau nggak salah. Sebentar dong. Tuh kan. Oktal itu hanya sampai 7. Berarti kalau 8 tidak bisa. Ya nggak? Iya Bu, makanya tadi bingung. 1, 2 tambah 4, 7 maksimal. Makanya bingung nambah nolnya lagi. Makanya kenapa tidak dikoreksi. Tuh, berarti kalau oktal itu nggak bisa ya, 8 nggak akan bisa. Berarti maksimal itu di 7. Coba deh 6, 5, 2. Pantas saya nggak nemu. Iya, pantas kalau lama banget nggak pada jawab gitu ya. Ternyata nggak ada yang ngeh. Kamu 1 AA. Oke. 3 AA. Nah, beda-beda. Terus ada lagi yang jawabannya beda? Coba ya. 2, 1, sorry. 0, 1, 0. Betul? 5 itu 1, 0, 1. 6 itu berapa 6? 0, 1, 1. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 0. 0, 0. Yuk coba. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 1. Berapa? 8 tambah 2, 10 ya? A. Kemudian 0 sama juga A. Ini 1. 1 AA. Tadi kok siapa yang menjawab 3? Hikmah, gimana bisa 3? Di hitungan saya 001 Ibu, jadi salah binernya. Oh ya udah. Oke. Gini ya hikmah hasilnya. Selanjutnya konversi heksadesimal ke biner. Cara mengkonversinya cukup dengan mau merubah ke bilangan biner saja. 3 berarti 1100. Kalau B itu berarti 12 ya. 11. 1101. Terus kemudian ini digabung. Mudah ya. Selanjutnya konversi heksadesimal ke oktal. Konversinya caranya misalnya gini. C54. Konversi bilangan heksa ke biner terlebih dahulu, kemudian
hasil konversinya diubah ke dalam bentuk oktal. Jadi 4 itu 0010. Kenapa ini digitnya 4? Karena dia kan heksa 2 pangkat 4. Terus kemudian ini 51011. 1010. Kemudian C itu berapa? C itu 13 ya? C 12, Bu. 12 ya. 008 tambah 4 berarti 12. Kemudian setelah dapat ini kita pecah menjadi 3 digit. Kenapa? Karena akan dirubah ke oktal. 001 saya pisah, 010 saya pisah, 100 saya pisah, 011. Kemudian ini diterjemahkan lagi. 0014, 0102, 1001, 0116. Hasilnya adalah ini. Gitu ya caranya ya kalau dari heksa ke oktal. Jadi heksa ke oktal itu dirubah dulu ke binernya, kemudian dari binernya nanti dipecah lagi 3 digit sehingga bisa dirubah ke oktal. Nah, ini gampang, heksa ke desimal mah caranya sama kayak penjabaran bilangan heksa tadi, jadi saya skip, tinggal dikalikan basisnya saja ya. Kemudian ini BCD. BCD itu adalah sebuah proses mengkodekan suatu sistem bilangan, yaitu setiap digit dari sistem bilangan desimal dikodekan menjadi 4 digit. Maksimal terbentuknya 2 pangkat 4 sama dengan 16 kombinasi. Tapi biasanya yang digunakan hanya 10. Nah, tiap angka dirubah ke biner. BCD ini nanti akan dijelaskan langsung ke menerapkan kerangkaiannya. Nah, ini nggak perlu dikerjakan ya, karena saya sudah menyiapkan soal, nanti saya upload di Spot. Kemudian nanti deadline pengumpulannya 1 minggu cukup ya? Cukup 1 minggu? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Mungkin. Cukup, Bu. Mungkin. Harus cukup dong, gampang kok. Oke, perkuliahannya sampai situ hari ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf, mungkin bisa diakhiri atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nanti presensi tolong PJ-nya di-approve setiap pertemuan, saya minta tolong. Ada yang mau ditanya nggak? Oh iya, untuk praktikum kemarin membahas praktikum luring, kemarin saya sudah coba nanya ke Bapak Kaprodi, ya dipersilahkan, tapi paling saya batasin, jadi misalnya 1 hari itu untuk pengerjaan 2 job sheet secara langsung. Jadi meminimalisir jumlah pertemuan luringnya. Gitu. Gak apa-apa. Ini rata-rata di Purwakarta kan? Atau ini kelas B ya, kemarin tuh yang hubungin saya kelas A mintanya luring. Kelas B gimana kemarin kesepakatannya? Luring juga? Oh gimana? Sebenarnya belum didiskusikan kembali Bu soal Belum itu. Cuman ada beberapa orang dari kelas B yang udah ngekos dan menetap di Purwakarta gitu. Oh gitu. Jadi, ya gini aja. Saya tidak menyesuaikan. Gimana, saya Bu? tidak mewajibkan luring sih sebetulnya. Gini aja, kalau misalnya ada kesempatan untuk datang ke kampus perkuliahan luring, ya saya persilahkan, mungkin masuk bareng kelas B bisa ya, kelas A, kalau ruangannya mencukupi gitu. Terus kemudian, maksudnya jangan memaksakan harus luring terus ke Purwakarta, enggak. Tuh, kita bisa banyak skema untuk praktikum. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri. Kalian ada kuliah lagi? Boleh, Bu. Kalau yang kelas A itu mulai kapan ya, Bu? Nanti setelah UTS tentunya. Oh, sama. Ya udah kalau kayak gitu mah mungkin disamakan saja ya setelah UTS gitu. Ya, nanti juga saya ini lagi ya, kita kan masih memantau terus gitu loh kondisi di kampusnya bagaimana sama kondisi edarannya. Kita kan mengacu pada edaran rektor. Kalau masih luang untuk, maksudnya masih perizinannya masih agak lumayan tidak ketat,
Ya udah kita luring. Oke, Bu. Setelah UTS lah pastinya kan kita kan praktikumnya setelah UTS kita menghabiskan materi dulu daring. Jadi selama bisa dilakukan daring ya kita lakukan daring dulu. Nanti job sheet-nya saya baginya juga setelah pertemuan kelima lah biasanya saya bagi. Oke, Bu. Terima kasih. Kalau nggak kalian persiapan yang sekiranya bisa download Proteus, terserah mau versi berapa. Kalau saya sih di laptop menggunakan Proteus versi 8. Ada yang sudah versi 8 sekian gitu. Silakan download Proteus. Sebetulnya memang kurang bijak ya menggunakan software bajakan. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan masih bisa dimaafkan gitu. Soalnya kan saya nggak mungkin memberikan software yang berbayar ke kalian masing-masing gitu kan. Jadi nggak apa-apa pakai yang bajakan dulu, asal tidak digunakan untuk komersil. Paham ya maksudnya? Untuk menghasilkan uang gitu, tidak diperbolehkan. Tapi kalau sebagai sarana pembelajaran, nggak apa-apa kalian menggunakan software yang track-trackan gitu. Jadi silahkan coba tugasnya sampai menuju UTS ya mungkin ya. Install Proteus versinya sesuaikan dengan device kalian gitu. Misalnya laptop kalian mampunya di Proteus 8 ya. Install Proteus 8 gitu. Proteus 8,9 ya silahkan gitu. Sesuaikan sama device kalian. Saya rasa nggak terlalu berat kok Proteus. Kalau nggak Proteus silahkan mungkin kalian download Logic Sim. Coba saya ini saya share screen-nya. Lihat ya. Logic Sim. Mana ya? Aduh, lemot. Coba nanti cari Logic Sim. Kalau nggak Logic Sim, ya kalian cari Electronic Workbench. Ini lebih ringan lagi, tapi kadang error software. EWB, Electronic. Tapi saran saya gunakannya Proteus, karena ini tuh sudah jarang digunakan. Gitu. Mbak cari Proteus. Ya, nanti coba cari sendiri. Bisa kalian menggunakan Proteus, kalian bisa menggunakan EWB, kalian bisa menggunakan Logic Sim, terserah kalian nyamannya yang mana. Tapi kalau saran saya Proteus. Kenapa Proteus? Proteus itu softwarenya lebih memadahi. Jadi misalnya kalian pernah kan lihat, mungkin yang SMK ya, lihat cetak PCB, tahu nggak PCB? Yang untuk komponen-komponen itu. Nah, kalau Proteus, ketika kita mendesain sebuah rangkaian, kita bisa nge-convert ke dalam tampilan PCB yang nanti dicetak, di print, buat di PCB gitu. Gitu ya, coba. Tugasnya itu nanti coba cari Proteus. Itu ada yang mau ditanya lagi? Kalau enggak, bisa saya akhiri mungkin ya? Ada yang mau ditanya nggak? Insya Allah paham ya materi yang saya sampaikan tadi. Nanti silahkan baca-baca kembali. Materi saya upload di Spot. Bisa dibaca-baca kembali atau kalian bisa mencari literatur materi tentang sistem bilangan di internet, banyak juga. Pertemuan hari ini atau perkuliahan hari ini saya cukupkan karena tidak ada yang bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap jaga kesehatan, bertemu di minggu depan ya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih juga ya. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu. Izin ya, Lev. Ya. Teman-teman yang dulu live boleh